Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia Karoma, Prodi Sistem Informasi NPM 243110027. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar prosedur pembukuan dan jurnal untuk mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Dasar-dasar prosedur pembukuan. Pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan tidak langsung digambarkan dalam laporan keuangan, namun ditampung dalam alat pencatatan yang merupakan bagian dari sistem akuntansi. Untuk dapat memenuhi informasi bagi manajemen, diperlukan suatu sistem pengelompokan sehingga data laporan keuangan diperoleh melalui cara-cara teratur. Kategori data yang dibutuhkan, yaitu 1. Aktiva, yaitu sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Kedua adalah kewajiban, utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. 3 adalah modal, yaitu hak milik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Keempat adalah pendapatan, yaitu aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa. Yang terakhir adalah biaya, harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Penggolongan rekening. Rekening adalah alat untuk mencatat penambahan dan pengurangan dalam satuan uang. Penambahan dicatat pada salah satu sisi dan pengurangan dicatat pada sisi lain. Rekening-rekening dalam buku besar terdapat dua, yaitu rekening-rekening real dan rekening-rekening nominal. Pada rekening real dibagi menjadi 3, yaitu rekening aktiva, rekening utang, dan rekening modal. Pada bagian rekening nominal terdapat 2, yaitu rekening pendapatan dan rekening biaya. Dasar pencatatan. Aset bertambah dicatat di debit. Bila berkurang dicatat di kredit. Lalu liabilitas atau kewajiban. Jika bertambah, maka dicatat di kredit. Lalu, bila berkurang, dicatat di debit. Setelah itu ada ekuitas. Jika ekuitas bertambah, dicatat di kredit. Bila berkurang, dicatat di debit. Pada pendapatan, jika pendapatan bertambah, maka dicatat di kredit. Bila berkurang, dicatat di debit. Dan yang terakhir adalah beban. Beban, jika bertambah, dicatat di debit. Bila dia berkurang, dicatat di kredit. Terdapat pada gambar jenis-jenis rekening, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Lalu, nama rekening. Nama rekening harus diberi nama yang jelas, sehingga mudah diketahui hal apa yang dicatat dalam masing-masing rekening itu. Contoh, peralatan salon. Untuk mencatat hal-hal yang berhubungan dengan segala jenis peralatan salon. Lalu, ada yang namanya jumlah rekening nominal. Akan tergantung pada seberapa jauh jenis-jenis pendapatan dan biaya harus dirinci. Bentuk dan isi rekening. Terdapat banyak bentuk rekening. Yang paling banyak digunakan adalah rekening T. Terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri yang disebut sisi debit dan sisi kanan yang disebut sisi kredit. Mencatat di sisi kiri disebut mendebit rekening, sedangkan mencatat di sisi kanan disebut mengkredit rekening. Contoh dari rekening T.
Contoh rekening T, yaitu sebagai berikut. Nama rekening dicantum di atas dan dituliskan di tengah-tengah. Lalu tanggal. Tanggal itu untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Sesuai tanggal yang terjadi. Yang ketiga adalah keterangan. Keterangan itu untuk mencatat keterangan yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Lalu pada bagian F atau folio, nomor halaman jurnal JK jika posting telah dilakukan. Berikut, tadi saya sudah menjelaskan tentang dasar prosedur pembukuan dan jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.